tapi itu adalah salah satu, itu adalah sebutan yang kata Rasulullah asyifa, juga doa, juga disebut sabdatul nasr, juga disebut umul kitab, juga disebut umul Quran. Ya. Jadi kalau kita segera saja kalau ada kita ingat langsung Al-Fatihah. Dan pasti insya Allah kalau menurut apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW pasti sampai alamatnya kepada siapa yang kita tuju. Allahumma. Yang kedua, bagaimanapun juga majelis kita ini harus tetap konsisten, ya, terus berjalan. Ya. Secara memfarid maupun berjamaah zikir kita dan kopi ini terus kita pakai. Pertama yang sudah menjadi tuntunan daripada guru kita itu ayo, ya. Kalau di Jember sini ada berapa titik, ada berapa majelis di Jember? Ada 2. Selain di sini ada berapa tempat majelis utama? Ada berapa? Ada 2? Lebih? Ada 3? 6 dan 6 ya? 6 tempatnya? 8 ya? Alhamdulillah. Yang paling penting di dalam khalaqah atau majelis-majelis itu, gitu ya, kita tidak harus tiap-tiap khalaqah itu gemuk atau banyak, gitu ya, ikhwannya. Tapi yang paling penting walaupun beberapa orang kita upayakan untuk istiqomah. Kenapa? Kita mengistiqomah amaliyah itu sama dengan kita betul-betul kita sami'na wa ata'na kepada guru kita. Karena itu pelajaran yang telah diberikan dari guru kita, dikerja, kopi, salaman dan manaqib serta ziarah, itu adalah satu rangkaian kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita ada untuk syar'i itu lain soal. Ya, tapi kalau itu syar'i umpamanya sampai ada kesulitan, berupa sakit dan seterusnya, insya Allah pikir kopinya masih bisa untuk kita pakai. Makanya itu amaliyah kita yang terus-menerus bisa istilahnya satu, yaitu pikir kopi yang kita sudah latihkan. Ya, lupa ingatkan, karena itu satu-satunya ibu-ibu dalam keadaan berhalangan ibu sholat syariat, ya. Tapi ibu-ibu tetap bisa pakai pikir kopi. Jadi ini hanya ini yang bisa kita istiqomahkan. Lainnya ada waktunya, ya. Lainnya ada waktunya. Tapi kalau zikir khafi, ya, zikir yang sama yang kita ditalkinkan di dalam ruh kita, di dalam jiwa kita, di dalam kolbu kita, itu yang tidak ada halangan dan tidak terhalang oleh apapun. Ya. Jadi itulah sekarang prioritas kita selaku ikhwan, selaku akhwat itu, ya zikir khafi itu sering diperhatikan. Ya. Kalau memang ada sebagian yang belum mendapatkan satu amaliyah yang sudah dibuka untuk diperbolehkan dipakai oleh semua ikhwan akhwat, ya, mungkin kalau yang sudah amalkan alhamdulillah, yang belum amalkan. Apa amalannya kita supaya kita ini sabar di dalam beramaliyah? Al-Imran 200, ya. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan sudah amalkan alhamdulillah. Bagi yang belum, kalau bisa diupayakan, ya, malam-malam sebelum subuh 40 kali. Jadi sebentar, ya. Kalau ibu bapak ikhwan akhwat sudah mengamalkan, syukur
bagi yang belum, ayo bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru washabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya mudah ya, dibuka surat Al-Imran 200, nanti ditulis sendiri ya, nanti sambil baca 40 kali ya. Pokoknya ada kesempatan, kalau kita nggak bisa nggak bangun sholat malam tidak apa-apa ya, nanti sudah subuh aja, sudah selesai tawadhu kita makan itu. Kalau bisa kita sebelum subuh lebih baik, kalau sudah digadaikan nggak boleh lebih baik. Oke. Jadi apa bu Pak Iwan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu ya. Ini sudah umum di kalangan kita ya Pak, sudah suruh pakai. Isbiru, disuruh bersabar. Kenapa Iwan Pak? Kalau kita tidak bersabar dalam amalia ini, ya mesti kita ini sudah tidak bisa istiqomah, kepingin berhenti saja. Ya, apalagi niatnya tidak ilahi maksudi, ya itu kepingin kita ini kepingin selesai, kepingin berhenti aja, kepingin kita tidak amalkan lagi. Maka sebagai salah satu penopang untuk kita akan ditolong oleh Allah, dan ini kitanya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersuruh bersabar. Sudah isbiru, suruh wasobiru. Ya, sudah bersabar, ditambah lagi kesabarannya. Bukan yang seperti umumnya, Pak gimana Pak sabar dengan batasnya gitu ya. Tapi di ayat ini Bapak Ibu Ibu Akhwat, sudah bersabar, ditekankan lagi wasobiru. Apa yang harus bersabar ini? Kita beramaliyah ini ya, kita beramaliyah ini memang dibutuhkan, diperlukan kesabaran. Betul tidak? Betul tidak? Iya, kalau nggak sabar kita habis. Sampai Abah Ali memberikan amaliyah ini amaliyah dari Abah No ya. Jadi isbiru suruh sabar, lebih lagi bersabar. Warabitu, kalau warabitu itu secara maknanya harfiahnya itu berjaga-jaga di mata sekolah, di perbatasan gitu ya. Itu kalau kita di mana itu siap siaga, selalu dikontrol ismudar kita ini kosong apa isi, diwaspadai gitu ya. Karena kalau udah ini musuh, begitu wawanya satu Rahman, nah ini diperiksa supaya nanti jangan sampai kita kosong menjadi setan gitu ya, terus menemani kita. Makanya ini sering dikontrol, lupa ingatkan. Lepas kita rebut lagi dengan pikir kopi, lepas kita rebut lagi dengan pikir kopi, lepas kita rebut lagi. Kenapa Pak? Karena ini merupakan kalimat takwa ya, kalimat takwa. Makanya di sambungannya Rohullah ya, wal guru mafihi ya, jadi bikin semacam takwa kata Nabi kita. Sehingga apa? Kalau kita waktu ladaku, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang menang, bukan menang-menang ya. Menang dalam artian kita ini menang menurut kacamata Allah, menurut pandangan Allah. Mana menang menurut kacamata Allah? Tatkala saya panjenengan hidup di dunia ini kita merasa damai, tenang, itu menang. Tenang, damai, tentram, nyaman, sejuk, indah, itu surga dunia. Ya, kalau kita tidak tentram, apa lawan katanya tentram?
gelisah. Hidup dalam kegelisahan enak apa gak enak Bu? Gelisah terus. Udah gelisah, ada gelisah, enak enggak hidup gelisah? Ya, makanya kalau tampil yang dikawal oleh guru kita untuk kita ditalkinkan, ditancapkan, ditanamkan, ditulis, diukir, dipaham di dalam dada kita, masuk dalam rohani kita, sehingga itu menjadi amalia andalan kita. Ya Pak, hidup dalam gelisah gak enak, hidup dalam was-was gak enak, hidup dalam bosan, bingung gak enak. Betul? Ya, inilah alat damai. Kalau perdamaiannya tidak dipakai di mana? Ya, makanya alat perdamaian zikir ini yang la ilaha yang zikir jahar itu Bu Pak Iwan Ahmad, jangan sampai zikir itu tidak sesuai dengan kebiasaannya, tidak sesuai dengan kaidahnya. Apa itu Bu? Ya. Setiap saya penjenengan itu zikir jahar, ya itu ada 3. Punya wudhu tamu, ya. Jadi kaidahnya itu harus punya wudhu yang sempurna. Ya Bu. Yang kedua, sholtul yang punya suara yang mantap, ya, yang tartil, yang teguh. La ilaha illallah Pak, ya, kita berzikir dulu. La ilaha illallah. Jangan lupa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah ini kadang-kadang kita hamzah itu yang tidak diperlukan, menambah namanya atau mengurangi dadabi. Nah itu mengurangi. Guru memerintahkan maklumatnya yang tartil. Kalau kita repot 3 kali saja jangan dipaksakan. Berusaha supaya kita tidak punya hutang didepan-depankan. Itu ya. Ya Pak, korupsi lagi. Juga depankan tasbihnya. Ya baru ngomong 1 tapi tasbih banter. Ya. Bilangi kok. Kalau repot 3 kali, nanti kalau kita punya waktu longgar kita bayar. Ya, jangan nanti kita paksa-paksakan, ya, sudah mencari rasa nikmat itu sulit, apalagi dicepet-cepetkan gitu ya. Nah, itu ya, yang enak dirasakan. Seperti kita kalau mau makan makanan nikmat kita rasakan. Ya, harapan kita terutama waktu munfarid. Kalau kita waktu berjamaah itu kita batasi, karena di belakang makmum ini ada yang cukup, gitu ya, ada yang mungkin barangkali kurang sehat. Tapi kalau kita sendiri, nah, ya silakan diperbanyak sebanyak 1,5 atau lebihnya tidak ada hitungannya, tergantung kita. Punya waktu longgar cukup, silakan dilanjut sampai kuat ya kita. Ada sampai 165 pas. Ya, kalau bisa itu lebihkan. Ya, terutama pada waktu kita sendiri. Waktu kita mata sendiri, karena kita tidak melihat makmum juga. Ya, karena dikerjakan itu untuk energi. Ya, bahkan itu kalimatullah, bahkan itu kahannya Allah, itu senjatanya orang mukmin. Ya, ya, biar kita tahu hadirnya. Kalau kita dirinya sedikit, ya belum. Ya, tahu pengetahuannya, tahu aturannya, tapi pelaksanaannya kita, jadi itu ya standar pas-pasan, gitu ya. Insya Allah. Kan yang sudah kita amalkan itu 5-6 menit selesai. Kenapa kok terasa lama?
kita, keinginan kita itu kok terasa sebentar. Karena zikir ini Pak, ibaratnya itu ini naik Pak. Naik Bu ini. Maksudnya naik itu ini menuju ini naik. Nah kalau kita menuruti keinginan kita itu turun, makanya enak. Ya, lebih-lebih kita maunya tiba atau bahasa orang Surabaya itu merasani itu paling enak. Kenapa kok enak? Karena itu memproduksi dosa, makanya banyak. Kalau ini menghapus dosa, makanya berat. Jadi kalau memproduksi dosa, ghibah, kita membicarakan orang lain, ya. Nanti mamanya kita bertiga berempat ngobrol, itu tidak suka-suka. Tuan rumahnya pokoknya datang itu, bikinkan minuman yang enak, keluarkan kue-kue yang ada, biar kaya. Kalau sama-sama orang-orang bapak-bapak, dulu rokok isi enak rokok ini, kasih di meja. Dan ini memang fakta. Makanya kalau enggak kita lawan, ya terus ngatur, jadi dikirnya sedikit atau 5-6 menit, ya kalau kita ngobrol, apalagi ngobrolnya untuk kita bicara orang lain itu sampai berjam-jam enak. Pengalamannya dia, gitu. Masya Allah. Kalau kita tidak punya penghapusnya, tidak punya alatnya, tidak punya kita alat yang canggih, tentu itu memproduksi, membuat gelapnya hati, membuat kerasnya hati. Jadi kalau orang-orang itu tidak cukup dengan ilmu itu, kalau hatinya masih keras. Kerasnya hati itu karena apa? Itu tadi itu zikirnya sedikit, selain zikir yang banyak. Zikirnya sebentar, selain zikir yang lama. Makanya ini tidak seimbang. Ada saya pernah ditanya oleh seseorang, gitu ya, Pak, kalau saya itu saya nggak dibela diri, itu ya sila. Kenapa bisa kok bisa enak gitu, bisa mantap? Saya tanya gini, sampai latihan bela diri, kalau waktu latihan berapa lama? Ya 2 jam atau 1 jam 1,5. Enak, bisa ini enak terasa kok. Terus pikirnya sampai berapa lama? Ya, 5 menit. Kalau ingin sama, ya sebagai dibanding dan dibanding. Kalau kita bela dirinya 1,5 jam, zikirnya 1,5 jam, baru nanti dibuat satu acuan dan dibuat studi banding. Adil namanya, ini 5 menit dibandingkan 2 jam. Ya. Betul, betul. Ya begitu. Jadi kita ini kalau punya problema, solusinya zikir. Banyak utang zikir, sumpah ini zikir, gitu ya. Rumah tangganya tidak beres, zikir. Anak-anaknya tidak beres, anak-anaknya sulit untuk ditolong, zikir. Kenapa kok hanya kepada zikir? Iwan Muhammad yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena zikir itu kita menuju ke Allah, supaya dengan zikir kita ditolong, sampai sudah tiap hari sholat iya karena butuh iya karena semakin itu sudah menjadi merupakan satu ucapan yang terus menerus istiqomahnya dengan pakai. Ya. Tapi Pak, maaf, minta tolongnya kepada Allah ini tak kala kita belum punya zikir. Itu prioritasnya itu adalah istighfar dan berdoa. Apakah salah? Tidak. Ya. Saya punya namanya istighfar. Apa maknanya? Memohon, minta ampun. Ya. Doa itu bermohon. Betul.
istighfar bermohon, doa bermohon. Doa dan istighfar silakan dilanjut. Ya, itu kalau saya katakan seperti kita telepon, maaf, kita telepon kabelnya kebel. Kira-kira teleponnya itu bisa nyambung nggak yang kita telepon? Ya. Teleponnya ini kita telepon, halo, assalamualaikum, kabelnya putus. Nyambung nggak yang ditelepon? Nyambung. Nggak. Kita berdoa itu ada beberapa syarat. Makanannya bersih, pakaiannya bersih, ya Bu ya. Sulit Bu, berat Bu. Tapi tatkala kita berzikir itu mudah. Ilustrasinya yang mudah, ya. Saya telepon cuma dapat bicara. Saya berdoa cuma bisa bicara. Ya, itu ibaratnya SMS, kirim surat atau telepon. Tapi ketika saya hubur, zikir itu hubur, zikir itu hadir roh kita ini kepada Allah. Ya, saya bertamu ke Ustaz Effendi. Ya, kira-kira saya kalau bertamu ke Ustaz Effendi, datang ke rumahnya Ustaz Effendi, ya, terus Ustaz Effendi ini kasih minuman, kue atau apa, ada nggak? Minta ada tamunya, karena hadir itu langsung disiapkan. Kalau saya telepon Ustaz Effendi belum tentu cuma ngobrol. Saya SMS, terima aja dia baca. Tapi kalau saya hadir, kalau saya datang, ya kita terima. Ada minuman, ada makanan, ya Bu ya, ada kue-kue. Padahal tamunya tak minta. Bedanya itulah kita telepon, kirim surat, SMS dengan hadir. Berarti baik-baik. Ya. Jadi hadir itu pas Al-Qurannya, bukan alasan Nabi 35, ya, di ujungnya itu Bismillahirrahmanirrahim, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, ya, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kepada orang-orang yang berzikir, bagi berzikir yang banyak, bukan sedikit, yang banyak, laki-laki atau perempuan, ya Bu, laki-laki atau perempuan, apa yang diberikan Allah, apa janjinya Allah disediakan bagi mereka. A'adallahu lahum kepada orang-orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan tadi itu disediakan oleh Allah. A'adallahu lahum kepada mereka dua yang disediakan. Ini janji Allah. Kita zikir untuk mengejar janji Allah, karena janji Allah benar. Kita kejar karena ini janji Allah, bukan bermohon. Kita mengejar janji Tuhan. Apa yang diberikan Allah, disediakan Allah. Yang satu, maghfirah. Kita belum mohon ampun, sudah diampuni. Bisa diterima itu? Bisa diterima Mbak? Jadi maghfirah disediakan oleh Allah, ampunan ampunan. Yang kedua, ajro, terus azimah. Kita pikir yang banyak itu maka berbuat disediakan pahala yang agung, yang besar. Belum berbuat kebaikan, zikir itu disiapkan oleh Allah, dan pasti jadi Allah itu benar. Allah tidak pernah mengingkari janji. Itu orang-orang untuk mengejar janji Tuhan. Ya, cuma modalnya apa? Zikir. Sudah langsung disediakan Allah ampunan, karena kita hubur, kita
datang. Ya, betapa besar ampunan Allah. Ya, senang gak kita diampuni Allah? Kalau mohon bisa direspon, bisa nggak bisa setuju, bisa. Tapi kalau disediakan, ya Bu ya, seperti kita bertamu tadi itu disediakan, ya. Beda apa beda? Beda. Jadi jangan dianggap toriko ini dikir-dikir biasa. Kita ini diajak pikir yang punya ibarat orang-orang itu pemain olahraga itu ada pelatihnya, terus dilatih Bu, terus dilatih Pak ya, sehingga kalau dilatih itu insya Allah dari nggak bisa menjadi bisa, dari nggak tahu menjadi, kan ada gurunya, ada pelatihnya. Umpamanya putranya ibu, putranya bapak ya dimasukkan ke klub, ada pelatihnya Bu ya, dikasih tata caranya umpamanya berlatih main bola. Nggak sama seperti orang main otodidak di kampung itu sudah ada pelatihnya, nggak ada manajernya, nggak ada guide-nya. Beda. Maaf, saya ilustrasikan lagi. Tentara sama hansip beda nggak? Tentara sama hansip nanti suruh balik berbalik sama terus dari situ. Kenapa? Karena kurang latihan, jarang latihan, bahkan ada pelatihnya. Tapi ketika tentara masuk itu sudah streaming, sudah di tempat oleh siapa? Oleh pelatihnya. Ya, oleh pelatih. Nanti dulu ada hewan kita masuk akabri baru-barunya. Kalau seorang abah itu ya saking terbiasanya, jadi namanya Joko. Ada sekarang pakatnya melatih 3 kompes sebentar lagi bintang. Ya. Itu dulu waktu masuk akabri pertama itu Pak Joko siap, karena sudah terbiasa waktu masuk di dalam militeran itu sudah begitu. Karena komandannya selalu siap. Padahal di pondok saking sudah kebiasaannya itu sampai itu di militernya, di kepolisiannya itu masuk ke terasa dipakai siap. Begitu Masya Allah. Kalau ada pelatihnya itu beda. Ya, tegaknya tentara polisi itu kalau balik berbaris tegak, suaranya serempak, juga gerakannya tegak. Gitu. Ya. Nah saya menjadikan itu toriko lari, bukan olahraga, olah jiwa, olah ruh. Ya, makanya ini kita ini kalau aturan ini ikuti ini aturan komandan. Kita ini garis komando harus ikuti. Ya, terus apa dilewer, apa digerak, itu menenangkan. Pemain mengantuk. Ya, ya. Kita ini dilatih jadi tentara-tentaranya Allah lewat guru walinya Allah. Jadi kita ini dilatih terus. Yang dalam itu pengakuan. Yang dalam itu pengakuan bahwa kita ini hambanya Allah. Makanya terus menyebut Allah itu pengakuan. Ya, mengaku bahwa kita ini hambanya Allah. Buktinya apa? Ismudat itu dikir kopi itu alif lam ha. Ya, alif lanjutkan dulu. Lanjutkan Pak. Alif lam ha. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Dikir kopi itu kan ibu ya? Ya Pak ya? Hilang alifnya, tinggal lillah. Hilang lamnya,
tinggal lahu, hilang lamnya tinggal hu. Ya, Allah di situ ismuta itu ada asma, ada sifat, ada al-zat. Ya, buktinya apa? Hilang alifnya masih lillah. Ibu bapak kita ini belajar diajari lahu sampai hanya kepadanya, hanya kepada Allah, tidak kemana-mana. Makanya kita dikirim dengan ilahi atau maksudi. Paham ya? Paham ya? Ilahi atau maksudi ilahi. Ya. Tinggal hunya hilang lamnya, maka tidak ada kita la maujudah illallah. Ya Bu ya? Ini cantik. Betul-betul cantik. Ya. Jadi kita ini zikir ismu tadi yang punya ada pelatih, ada guru biologina, ada guru musik yang akan mengungkapkan ini luar biasa. Jangan dianggap biasa. Anak indah demi abdi tergantung kita. Wana amal takaroni. Ya. Jadi aku menulis sangka hambaku, akan tetapi aku bersama orang yang bersamaku, yang berzikir kepadaku, yang terus-menerus mengingat aku. Ya Bu ya. Beda nggak sama orang lupa? Sama nggak sama orang lupa Pak? Orang zikir sama orang lupa sama enggak? Loh, pernah jawab. Orang zikir sama orang goflah, orang lupa sama atau tidak sama? Tidak sama ya. Makanya dikatakan zakirullah fil ghafir kal-hayyi bainal amwat. Al-hadis. Makanya orang berzikir di tengah-tengah orang yang lupa itu seperti orang hidup di tengah-tengah orang mati. Kok sampai bilang sama? Ya berbeda. Wong urip sampai wong orang mati sama orang mati. Topes. Ya beda. Jadi zikir ternyata yang kita tekuni, yang kita belajar ini luar biasa Bu. Maaf, kajian episode terakhir sampai ada gurunya itu kayak apa? Pesera guru di Madinah. Tadi yang disampaikan anak inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kalau guru mereka bukan wali, bukan menjadi, tidak bisa jadi guru mereka. Saya panjenengan wali murid, wali santri, wali nikah. Ya Bu, Bapak-bapak, tapi kita ini ikut walinya Allah. Kalau di zaman sahabat kita ini seperti bareng sama Rasulullah. Kalau daerah ini kita yang hidup di zaman ini kita ini harus bersama walinya Allah yang tidak bisa dibeli, tidak takut mati atau kehidupan sesudah mati. Itu makomnya aulia Allah dan tidak bersedih hati atas beratnya dunia ini. Bahasa lain warok itu yang kita ikuti. Ya, itu namanya surat Yunus ayat 60 itu. Ala inna awliya Allahi la khawfun. Terus diteruskan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi makomnya awliya Allah pasti imannya utuh, imannya bulat, imannya benar persis. Dan kemudian dia pasti senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya panjenengan belajar menolong iman, saya panjenengan belajar menolong takwa. Gurunya sudah utuh,
sehingga gurunya yang mengajar kepada kita yang masih belum utuh. Terus apa? Ciri-ciri awliya Allah. Ada Al-Quran kan? Lahumul busyra. Bagi mereka itu selalu gembira, hatinya gembira. Makanya kita di Toreko ini ada orang rusak masuk diterima semua, tidak ada ditolak. Ya, kiai besar masuk masalah. Ya, orang rusak, narkoba, orang rusak, orang gila, orang rusak, orang membunuh, orang lupa, semua ditampung. Hanya satu senjata, la ilaha illallah. Tapi yang pakai dituntun bukan dari Allah itu yang seperti kita amalkan, seperti mobil mogokan. Contoh, subhanallah, subhanallah, karena ada imamnya. Subhanallah, imamnya berhenti, makmumnya, imamnya berhenti, makmumnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Imamnya berhenti, makmumnya.